Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan kali ini kita akan mempelajari lebih detailnya mengenai komponen darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, komponen darah. Kita lihat di sini ternyata darah itu terdiri atas 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terbagi lagi menjadi 3 bagiannya, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Kemudian, bahasan yang kedua itu mengenai proses pembekuan darah. Kita akan bahas lebih detailnya bagaimana ketika orang terluka, kemudian darah itu bisa membeku. Dan yang terakhir adalah golongan darah. Anak-anak pasti sudah tahu ada 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Nanti kita akan bahas lebih detailnya seperti apa penentuan dari golongan darah ini. Sebelum membahas mengenai komponen darah, mari kita lihat sebenarnya seperti apa fungsi dari darah itu. Fungsi darah yang pertama adalah mengatur suhu tubuh, kemudian mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Kemudian membunuh kuman, mengedarkan hormon, serta menutup luka. Komponen darah. Mari kita lihat seperti apa komponen dari penyusun darah. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah sebanyak 55%, keping darah dan sel darah putih sebanyak 1%, serta sel darah merah sebanyak 45%. Eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat pipih dan cekung pada kedua sisi. Jumlahnya paling banyak yaitu 5-6 juta, fungsinya untuk mengangkut oksigen. Trombosit atau keping darah bentuknya tidak teratur, jumlahnya 200-400 ribu per milimeter kubik dan digunakan untuk membantu proses pembekuan darah. Leukosit atau sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap, jumlahnya 5.000-10.000 per milimeter kubik, dan fungsinya itu untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan berbagai cara. Plasma darah mengandung 90% air dan senyawa organik lainnya. Fungsinya untuk membawa zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas yang lainnya. Proses pembekuan darah. Saat tubuh kita terluka, misalkan tergores, maka pembuluh darah ini akan rusak dan terjadilah pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan tersebut, tubuh kita akan melakukan serangkaian proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Proses pembekuan darah ini disebut sebagai koagulasi. Koagulasi merupakan proses yang sangat kompleks, di mana darah ini nanti akan menggumpal guna menutup dan menyembuhkan luka serta menghentikan pendarahan. Saat tubuh terluka, maka darah akan keluar melalui bagian yang terluka. Keping darah yang rusak akan mengeluarkan tromboplastin. Tromboplastin inilah yang akan mengaktifkan protombin. Protombin akan berubah menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin digunakan sebagai enzim untuk merubah fibrinogen menjadi benang fibrin. Benang fibrin inilah yang digunakan untuk menutupi luka sehingga darah membeku dan tidak keluar lagi. Berikutnya mengenai golongan darah. Nah, golongan darah ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan bernama Karl Landsteiner. Dia menemukan pembagian golongan darah berdasarkan protein yang dimiliki oleh sel darah. Nah, jadi menurut Landsteiner ini ada 4 tipe golongan darah, yaitu tipe A, tipe B, tipe AB, dan tipe O. Keempat tipe ini dibedakan berdasarkan antigennya, itu yang dimiliki oleh sel darah merah, dan antibodi, ini yang dimiliki oleh plasma darah. Nah, untuk tipe darah A, maka dia memiliki antigen A. Nah, di sini dianalogikan sebagai butiran yang berwarna biru, itu adalah antigen A, menempel pada sel darah merah. Kemudian, dia punya anti B. Ini adalah yang terkandung di dalam plasma darah, itu merupakan tipe darah A. Nah, tipe darah A itu hanya bisa menerima darah dari orang bergolongan darah A lagi, atau bergolongan darah O. Nah, penerima darah itu namanya adalah
resipien. Untuk pemberi darah itu namanya adalah donor. Nah, kemudian untuk tipe B. Nah, untuk tipe B berarti dia mengandung antigen B pada sel darah merahnya. Antigen ini dianalogikan dengan ini bentuk segitiga. Kemudian untuk antibodinya dia memiliki anti-A. Jadi untuk golongan darah B kebalikan dengan golongan darah A. Maka untuk tipe B dia bisa menerima darah dari orang bergolongan darah B atau bergolongan darah O. Kemudian untuk tipe AB. Nah, tipe AB ternyata dia memiliki kedua jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Keduanya menempel pada sel darah merahnya, sehingga pada antibodinya dia tidak memiliki. Oleh karena itu, untuk tipe darah AB, dia bisa menerima semua jenis golongan darah, atau disebut sebagai universal recipient. Kemudian untuk golongan darah O atau tipe O, dia tidak memiliki antigen, maka sel darah merahnya bersih, tidak ada antigennya. Tapi dia memiliki antibodi A dan antibodi B secara bersamaan. Sehingga untuk tipe darah O, dia disebut sebagai universal donor. Dia menjadi pendonor untuk semua golongan darah, tetapi dia hanya bisa menerima sumbangan dari golongan berdarah O lagi. Ini adalah 4 jenis golongan darah yang ada pada manusia. Silahkan nanti anak-anak bisa cek golongan darah anak-anak, bandingkan dengan ibunya, ayahnya, saudaranya, apakah sama atau berbeda. Nah, begitulah anak-anak penjelasan mengenai komponen darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah yang ada pada manusia. Setelah ini, anak-anak harus mengisi AKPD yang sudah ibu siapkan. Nanti AKPD ini akan kita bahas di Zoom meeting. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi ibu secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.